Pada tahun 2012 saya lulus dari universitas. Setelah saya lulus, saya belum siap menjadi seorang guru. Entah kenapa saya belum siap menjadi seorang guru. Saya masih bekerja melamar di sebuah perusahaan yang ada di Kota Pangkal. Saya juga sempat mengikuti tes tertulis, namun hasilnya gagal. Saya juga sempat mengikuti tes wawancara, namun hasilnya juga gagal. Saya juga sempat bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang saham, namun tidak lama. Saya mungkin kurang lebih 1 bulan saya resign dari perusahaan. Pada tahun 2013, tepatnya di awal semester 2, saya ditawarkan oleh saudara saya yang mengajar di SD Negeri 226 Palembang untuk menggantikan seorang guru, karena pada waktu itu guru tersebut sakit, di mana sakitnya ini perlu istirahat yang cukup lama karena beliau mengalami patah tulang dan beliau juga memiliki riwayat diabetes. Jadi beliau harus beristirahat cukup lama. Awalnya saya menolak, namun berkat support dan nasihat dari orang tua, keluarga, dan teman terdekat, akhirnya saya pun menerima tawaran tersebut. Pada awal bulan Januari, tepatnya di pertengahan bulan Januari, saya pun mulai menggantikan guru tersebut. Saya mengajar di kelas 5. Pada awal mengajar saya belum bisa beradaptasi, mungkin karena baru pengalaman saya yang pertama mengajar. Namun di situ saya berusaha untuk selalu beradaptasi, menyesuaikan. Saya adalah seorang guru, menyesuaikan dengan siswa yang cukup banyak, waktu itu 33 siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Saya harus memahami karakter mereka. Banyak permasalahan yang saya hadapi, dari mereka bertengkar, dari perselisihan di antara siswa, dan masih banyak lainnya. Namun saya berusaha untuk selalu menyesuaikan diri, dan akhirnya saya mulai terbiasa dan beradaptasi dengan anak-anak. Banyak kenangan yang saya dapatkan selama 6 bulan saya mengajar menggantikan tersebut. Kemudian singkat cerita, pada akhir pembagian rapor, saya di situ sangat terharu, dan terutama pada orang tua. Orang tua mereka ternyata sangat peduli dengan guru yang mereka diajarkan oleh anak-anak tersebut. Guru mereka memberi ucapan terima kasih, walaupun tanda terima kasihnya hanya berupa bingkisan, seni kecil, bahkan juga ada yang memberikan buah tangan dari hasil kebun mereka, seperti pisang, singkong, bahkan buah sirsak waktu itu diberikan sebagai ucapan tanda terima kasih. Di situ saya sangat terharu. Oh, begini ternyata menjadi seorang guru. Kemudian singkat cerita, pada akhir semester 2, sekolah mengadakan di sini kepala sekolah menginformasikan bahwa saya tidak bisa mengajar, saya tidak mendapatkan kelas dengan alasan karena tenaga pengajar sudah banyak di sekolah tersebut. Di situ saya sangat sedih, betul-betul merasa sedih karena tidak bisa lagi mengajar. Saya hanya bisa honor. Saya juga sempat menangis mendengar informasi tersebut.
namun saya harus tetap berlapang dada dan saya juga harus ikhlas. Mungkin ini keputusan yang tepat untuk saya. Saya benar-benar sangat sedih mendengar informasi tersebut. Entah kenapa, mungkin karena saya sudah merasa nyaman menjadi seorang guru. Saya sudah merasakan bagaimana menjadi seorang guru, mengajar anak-anak. Walaupun gaji saya waktu itu tidak seberapa, saya waktu itu hanya digaji 250.000. Itu pun gaji yang saya terima itu dari beliau yang saya gantikan, pribadi beliau. Singkat cerita juga, pada awal pembelajaran baru saya masuk, saya pun menjadi tenaga honorer di perpustakaan sekolah. Kemudian tidak lama itu sekolah mengadakan rapat kembali, rapat di awal bulan semester. Di sini kepala sekolah menyampaikan informasi yang beliau dapat dari dinas pendidikan, bahwa syarat menjadi seorang guru itu harus minimal S1 atau strata 1. Pada waktu itu ada guru kelas 4 yang hanya lulusan SMA. Jadi mau tidak mau sekolah harus menuruti informasi yang didapat. Jadi mau tidak mau sekolah harus mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Kepala sekolah pun memberi amanat kepada saya untuk menggantikan guru yang lulusan SMA tadi mengajar di kelas 4. Jadi saya diamanatkan untuk mengajar di kelas 4 dan guru tersebut menggantikan saya di perpustakaan. Saya sangat senang mendengar informasi tersebut karena saya bisa mengajar kembali, mengenal anak-anak kembali. Namun di sisi lain juga saya sangat sedih dan tidak enak kepada guru tersebut yang saya dapat. Dan akhirnya saya pun melaksanakan tugas saya menjadi seorang guru honorer di Negeri 226, tepatnya di bulan Juli 2013. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Bisa saya simpulkan bahwa dari cerita tersebut, yang pertama, kalau kita sudah digaris tangankan oleh Tuhan menjadi seorang guru, tentunya pasti akan tetap menjadi seorang guru.